Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabas Saudan setiap malam Senin, kita akan mendengarkan daripada tanya jawab antara murid kepada gurunya, di mana ini dicatat di dalam kitab, yaitu pertanyaan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Pada malam hari ini akan bertanya kepada gurunya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Wa sa'alahu radhiyallahu ta'ala anhu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi an sababi ziyadatul mail ila ba'di salaf. Jadi ada satu pertanyaan yang diutarakan oleh seorang wali min auliyaillah yang dikuburkan di kota Surabaya, Jawa Timur, yang terkenal dengan gubahnya di daerah Ampel sana, yaitu beliau murid kesayangan daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar. Bahkan beliau adalah sosok yang menyebarkan Maulid Simtud Durar di negeri Indonesia ini. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad ini, beliau ketika datang ke Indonesia berjumpa dengan Habib Keramat Empang Bogor, dan beliau menyaksikan bagaimana keluhuran magam beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ma'rifatnya yang sangat luar biasa, kepahamannya seperti gurunya Habib Ali Al-Habsyi di Hadramut. Maka Habib Muhammad ini bertanya kepada Habib Keramat Empang Bogor, kok manusia ini rata-rata berbeda-beda, seleranya berbeda-beda, otomatis ta'alluqnya itu, ikatan batinnya juga berbeda-beda. Jadi beliau ingin menanyakan, kok kenapa ada fenomena seperti ini, yaitu apa? Kok penduduk misalnya yang tinggal di Tarim, Hadramut, mereka lebih condong kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sedangkan penduduk yang ada di kota Inat mereka lebih condong kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Atau orang yang tinggal di kota Seiwun, mereka lebih condong kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Atau ada orang yang tinggal di Huraidah, maka orang-orang sana lebih mengutamakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib yang ada di Huraidah. Persis seperti Habib Muhammad bin Idrus, beliau memiliki guru yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana berguru kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Tapi Habib Keramat Empang Bogor yang ditanya juga memiliki guru yang ta'alluqnya beliau kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, yaitu sahib Pekaujan yang ada di daerah Jakarta Utara, yang mana berguru kepada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Nah, ini yang ditanyakan oleh Habib Muhammad bin Idrus, apa sih sebabnya yang menjadikan tambahan, yaitu kecenderungan, kecondongan, tendensi atau interest seseorang kepada sebagian salaf? Kok ada gitu orang lebih condong, misalnya anak kok yakinnya anak kepada Keramat Empang, oh anak lebih condong ke Luar Batang, ke hati anak kok yang cocoknya ke Habib Ahmad Kuncung misalnya. Ini beda-beda, ini kenapa katanya? Maka dijawab oleh Habib Keramat Empang Bogor, faqala radhiyallahu ta'ala anhu, as-sababu fi dzalika, sebabnya seseorang bisa lebih condong, bisa lebih cenderung, lebih interest, lebih ngepas, lebih cocok kepada satu wali dari antara wali-waliullah. Ternyata kata Habib Keramat Empang, sebabnya itu adalah annalahu madadan khassan minhu, karena orang yang memiliki kecenderungan tersebut mendapatkan madad, bantuan atau dukungan yang khusus dari si wali tersebut. Misalnya dia punya hajat gobulnya di Luar Batang, dia ta'aluknya sama Luar Batang. Dia punya hajatnya gobulnya di Tanggul, dia punya ta'aluk sama Habib Soleh Tanggul. Macam-macam, setiap orang itu bisa menjadi lebih condong kepada wali di antara wali yang lain dikarenakan memiliki madad yang khusus dari wali tersebut yang dia dapatkan. Wal gulub, dan kata Habib Keramat Empang Bogor ada satu kaidah, apa?
hati manusia jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati-hati manusia itu pasti terpikat atas cinta kepada orang yang sudah berbaik hati kepadanya. Siapapun, hati orang kalau dibaikin pasti senang. Hati siapapun, kalau misalnya kita ditraktir sama seseorang, pasti kita bakal senang sama orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut sudah baik sama kita. Atau misalnya kita bertamu kepada rumah seseorang, kita disambut dengan hangat, oh kita bakal suka, senang kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ada sambutannya. Begitulah wal gulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu akan terpikat atas cinta kepada orang yang sudah berbaik hati kepadanya. Dan kata Habib Keramat Empang Bogor, fakullu insanin lahu madadun min ahadin yazidu mailuhu ilaih. Dan ini juga kaedahnya, setiap orang, setiap manusia, setiap murid, setiap orang muhibbin pasti memiliki madad atau bantuan atau dukungan dari seseorang yang mana kecenderungannya, condongnya dia, interestnya dia akan bertambah kepada seseorang tersebut karena sudah memberikan sesuatu kepada dirinya. Contoh misalnya anak-anak murid yang hadir di Majelis Nurul Mustafa, pasti setiap individu yang hadir di majelis tersebut memiliki rasa cinta yang lebih kepada gurunya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kenapa? Karena mendapatkan madad yang khusus dari Habib Hasan. Berupa apa? Berupa ilmu yang diberikan oleh beliau, berupa kasih sayang yang diberikan oleh beliau, berupa perhatian yang diberikan oleh beliau. Sehingga orang yang mendapatkannya akan bertambah rasa cintanya kepada Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Walau kana fi rutbatihi katsirun mimman huwa mithluh. Walaupun kata Habib Keramat Empang Bogor, orang yang dita'alukinya itu, orang yang mana dia cenderung kepadanya, ternyata di dalam kedudukannya ini, tingkatannya itu banyak dari orang-orang yang seperti, yang sepadan seperti orang yang dia cintai. Misalnya kita punya guru Habib Hasan, orang-orang di majelis Rasulullah juga punya guru almarhum Habib Mundir. Habib Hasan dan Habib Mundir sama-sama da'i, sama-sama berdakwah. Kenapa kok orang di Nurul Mustafa lebih condong ke Habib Hasan? Ya karena ada madad khusus dari Habib Hasan buat murid-murid Nurul Mustafa, sebagaimana orang-orang yang ada di majelis Rasulullah memiliki madad khusus dari Habib Mundir. Begitu juga orang-orang yang hadir di Zadul Muslim, mereka memiliki yaitu ta'alluq yang lebih kepada Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Karena apa? Karena mereka belajar di sana. Begitulah. Jadi biarpun banyak modelnya, tapi hati pasti terpikat dengan salah satu. Bahkan kata Habib Keramat Empang Bogor, bukan banyak aja, tetapi au akbar min huhalan, atau misalnya ada yang lebih daripada guru kita. Misalnya di Hadramut ada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang terkenal da'i, yang terkenal di seluruh dunia, terkenal dengan dakwahnya, terkenal dengan ilmunya. Tetapi biarpun Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu lebih tinggi, lebih Masya Allah, lebih populer, tapi tetap Nurul Mustafa akan selalu ta'aluk dengan gurunya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Wa mailuhu ilaih la yakunu alaihi fihi malam. Dan kecenderungannya anak-anak Nurul Mustafa kepada misalnya gurunya Habib Hasan itu la yakunu alaihi fihi malam, itu enggak bukan menjadi itu adalah sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang harus dikritik. Ente nih ada Habib yang lebih Masya Allah, kenapa ente kok pegangnya Habib yang ini? Ini bukan dikritik, bukan tercela, bukan sesuatu hal yang perlu dikomentari, enggak. Kenapa bisa begitu? Li'annal gulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Kembali lagi kepada hati.
masing-masing. Setiap lubuk hati manusia itu pasti terpikat atas rasa cinta kepada orang yang sudah berbaik hati kepadanya, apalagi yang mengajarnya, apalagi yang mendidiknya. Sehingga gak aneh, contoh kita punya guru, beliau memiliki ta'aluk kepada gurunya, Profesor Dr. Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balvagih, di mana anak-anak murid Darul Hadis pasti memiliki ta'aluk kepada gurunya Ustadzul Imam. Begitu juga orang-orang yang belajar di Mekah Al-Mukarramah kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, mereka juga memiliki ta'aluk kepada Sayyid Muhammad yang sudah mendidik mereka. Jadi kalau ada orang yang cenderung kepada ini Habib, nggak cenderung kepada Habib yang lain, bukan berarti ini harus dikomentari, bukan berarti ini harus dikritik, enggak, kata Habib Keramat Empang. Kenapa? Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena kaidahnya seperti itu. Setiap hati akan terpikat dengan rasa cinta kepada orang yang sudah memberikan, yaitu perbuatan baik kepadanya. Contoh, kata Habib Keramat Empang Bogor, misalu dzalika, contohnya, idza ma'ak bait saghir, misalnya kamu ini memiliki satu rumah yang kecil, atau misalnya kontrakan, atau misalnya kosan, atau misalnya kamar yang hanya ada tempat tidur sama kamar mandi. Misalnya kau punya ruangan rumah yang kecil, wa ma'a ghairika baitun awsa' wa ahsan, sedangkan selain kamu ada juga teman kamu yang memiliki rumahnya laksana istana, lebih luas daripada rumah kamu, lebih lebar daripada kamar kamu, lebih megah daripada rumah kamu, lebih indah daripada rumah kamu. Tapi biarpun rumah kamu kecil, kamar kamu kecil, famailuka ila baitika akthar, condongnya kamu, cenderungnya kamu, interestnya kamu kepada rumahmu yang kecil, kepada ruangan kamarmu yang kecil tadi pasti lebih banyak dibanding rumah teman kamu yang lebih besar, yang lebih megah. Walau kana baitu ghairika ausa wa ahsan, walaupun teman kamu memang benar rumahnya lebih indah, rumahnya lebih megah, rumahnya lebih luas, tapi cenderungnya kamu pasti ke kamar kamu atau ke rumah kamu yang kamu miliki biarpun itu kecil. Kenapa sebabnya? Kata Habib Keramat Empang, likaunin tifa'ika bibaitika wa unsika fihi, dikarenakan kamu lebih banyak mengambil manfaat di rumahmu dibanding rumah teman kamu. Kamu lebih banyak mendapatkan inspirasi di kamar kamu, kamu lebih banyak yaitu mendapatkan manfaat yang kamu ambil di ruangan rumahmu yang kecil dibandingkan dengan ruangan atau rumah teman kamu yang lebih besar. Bahkan kata Habib Keramat Empang, wa unsika fihi, kamu lebih nyaman di rumahmu sendiri. Walaupun rumah orang lain laksana hotel bintang 5, tapi kenyamanan kan gak bisa dibeli. Kenyamanan itu pasti dari diri sendiri. Kamu sudah nyaman di ruangan yang kecil yang sempit itu, kamu sudah apa? Sudah mager bawaannya udah. Kalau masuk ke kamar bawaannya malah gerak udah pewe, udah asik, udah posisi enak ini, udah males kemana-mana. Kenapa? Ini wabaitu, dan sedangkan kata Habib Keramat Empang, wabaitu ghairika la tadhumuhu bal tamdahu li husnih, sedangkan rumah orang lain yang lebih besar, yang lebih indah pasti kamu nggak celak, nggak mungkin kamu celak, bahkan mungkin kamu puji, rumah ente lebih gede dari rumah ana, rumah ente lebih megah daripada rumah ana, kamar ente lebih luas daripada kamar ana, kamu puji. Kamu apa? Kamu nggak mungkin celak, tapi tetap kenapa? Kamu pasti lebih condong ke kamar kamu sendiri, lebih condong kepada rumah kamu sendiri. Lakin mahabbataka li baitika wa mailika ilaihi akthar li hadzal sabab. Ini dia sebabnya.
condongnya kamu, cenderungnya kamu, senengnya kamu, kesukaan kamu ke rumahmu yang milik sendiri biarpun kecil, biarpun sempit, ke kos-kosan kamu, ke kontrakan kamu itu lebih enak, lebih seneng karena sebab ini. Oleh karenanya nggak bisa disalahin. Kalau orang punya ta'aluk seorang murid kepada gurunya itu nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena hatinya sudah nyaman dengan gurunya. Karena hatinya sudah nyaman dengan majelisnya, sehingga dipisahkan nggak bisa. Kenapa? Karena gurunya ada di majelis tersebut. Oleh karenanya kata Habib Keramat Empang Bogor, walidzalika ahlu Hadramut mailuhum ilal faqihil muqaddam akthar min mailihim ila sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi nggak aneh kalau orang-orang Yaman yang ada di Hadramut, cenderungnya mereka, condongnya mereka, interestnya mereka, ta'alluq hati batin mereka terikat, terpikat dengan yang namanya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, melebihi daripada terpikatnya orang-orang di luar sana yang mana mereka pasti lebih mengutamakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mana lebih dahulu hidupnya dibanding Faqihil Muqaddam yang magomnya lebih masyhur daripada Faqihil Muqaddam di alam dunia, yang mana Faqihil Muqaddam saja mendapatkan sanad daripada tariqah Sufiyah daripada pengikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Abu Madian Al-Maghrabi yang ada di Maroko. Tapi biarpun seperti itu, orang-orang Hadramut semuanya lebih mengutamakan Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sebabnya apa? Likauni madadihim min sayyidil faqihil muqaddam, dikarenakan madadnya, bantuannya, dukungannya, ilmunya, thariqahnya penduduk negeri Hadramut itu berasal daripada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang tinggal di sisi mereka, yang dekat dengan mereka di Zambal Hadramut sana dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di negeri Irak. Maka kita yang mendengar penjelasan daripada Habib Keramat Empang Bogor, semoga di dalam lubuk hati kita ditambahkan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa yakin kepada guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan semoga rasa cinta ini ditetapkan di dalam lubuk hati kita, tidak berubah walaupun guru kita sudah tiada, tetapi kita yang hidup tetap istiqamah menghadiri majlis Nurul Mustafa, tetap cinta kepada Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan kita berharap dengan ikatan batin ini semoga kita yang dulu pernah berkumpul dengan guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di dalam nanti kubur kita meninggal dunia, menutup mata, kita bisa berjumpa lagi dengan guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di barzakh, di mahsyar, dan di surga bersama junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.